Nah, di sini AI-nya menggunakan 50 sinyal finansial untuk mengidentifikasi saham-saham yang kemungkinan besar akan mengungguli pasar, gitu ya. Nah, ini dia stock pick untuk saham Indonesia. Jadi ada HMSP, ada NCKL, gitu kan, ada ADMR, ada BBTN, ada SRTG, ada INKP, dan sebagainya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rene Mosal di channel Daily Life Dividend. Channel ini akan banyak membahas tentang investasi, tentang personal finance, tentang personal growth, karir, dan sebagainya. Jadi subscribe dan pantengin terus konten dari saya ya. Nah, kali ini kita akan banyak membahas tentang stock pick ya, stock pick dari AI. Nah, ini fitur baru dari investing.com. Investing.com adalah platform data investasi ya, ada platform data investasi. Di situ kamu nggak bisa trading. Jadi di investing.com ini kita dapat data, insight gitu kan, berita, analisis dari berbagai publisher, dari berbagai expert gitu kan. Nah, tapi di sini tidak bisa trading, ya teman-teman begitu ya. Nah, investing.com ini menyediakan satu tools baru ya, atau fitur baru berupa Propix. Jadi namanya Propix, ini adalah stock pick dari AI. Stock pick ini menyediakan 15-20 saham ya, yang dipilihin sama AI berdasarkan ratusan kriteria tertentu, dan itu nanti bisa teman-teman ikuti, copy paste, masukin di portfolio, dan nanti bisa kalau misalnya ada update gitu kan bisa diikutin. Nah, seperti apa nanti kita akan ikuti bareng-bareng ya. Nanti saya akan oprek semuanya, saya akan spill, buka semua topiknya ya di situ. Jadi teman-teman bisa ikutin. Nah, kenapa saya tertarik untuk ngebuka stock pick-nya dari investing.com ini? Pertama adalah ini dari AI gitu kan. Jadi ada machine learning yang bekerja di situ berdasarkan ratusan matriks, ratusan data fundamental dan sebagainya ya, sinyal-sinyal teknikal itu semua dilihat ya, dianalisis. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng cara kerjanya. Dan yang kedua, ini berlaku bukan hanya untuk saham Indonesia, tapi juga ada saham negara-negara lain. Seperti misalkan kalau kamu masuk ke S&P 500 gitu kan, ke saham Amerika, kalau kamu masuk ke saham-saham regional gitu kan, ada Korea, ada Malaysia, ada China dan sebagainya, itu Hong Kong ada semua di situ. Jadi buat yang mau diversifikasi ya, yang mau cari-cari riding the moment gitu kan, dari bursa-bursa yang lagi naik sekarang, itu bisa banget di situ. Nah, yang ketiga, stock pick ini transparan banget, jadi detail banget dan transparan banget nanti untuk semua saham-saham yang di-exclude ya maupun di-include, itu semua ada penjelasannya. Nah, jadi teman-teman bisa baca nih, kenapa saham ini tuh dikeluarkan gitu kan, apakah sudah over value, apakah sudah terlalu banyak naiknya gitu kan, dan sebagainya. Nanti kita bisa baca. Nanti kita lihat bareng-bareng stock pick dari AI, namanya Propix ya, stock pick dari AI dari investing.com, yaitu tools baru dari investing.com untuk memudahkan kamu yang trader yang juga profesional ya, karyawan yang juga investasi di saham gitu kan, yang terbatas waktunya dan sebagainya gitu ya. Kita buka sama-sama dan kita pantengin stock pick ini ya. Nah, ini dia teman-teman, ini investing.com. Sebenarnya ide.investing.com, jadi versi Indonesianya tuh ini ya, ini banyak berita-berita tentang Indonesia gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau versi globalnya bisa dibuka ke sini ya. Jadi ini investing.com-nya versi global gitu kan. Kalau misalnya teman-teman masuk ke saham-saham Amerika gitu ya, ini bisa di sini. Nah, sedangkan kalau Indonesianya tadi itu yang kita buka ide.investing.com. Jadi kali ini kita akan ngoprek banyak fitur-fitur tentang Propix ya, namanya Propix. Propix ini adalah stock pick teman-teman, saham yang dipilih oleh AI. Nah, di sini kita lihat ada beberapa strategi ya yang untuk Indonesia. Ini karena saya berlangganan Investing Pro, jadi di sini bisa dibuka, yaitu saham-saham yang masuk ke strategi-strategi tertentu di Propix. Nah, kita lihat Propix ya, kita buka Propix. Ini stock pick
untuk market Indonesia, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak tertarik dengan market Indonesia ya, kurang menantang atau gimana gitu kan, kita bisa uh, ganti dengan saham negara lain di sini. Jadi uh, bisa dicek semua di sini. Nah, di sini diganti aja. Di Amerika itu kita ada mengungguli S&P 500, ada mendominasi Dow, raksasa teknologi. Ini yang paling menarik buat saya ya, karena raksasa teknologi ini seperti yang kita tahu ini adalah bisa dibilang backbone-nya bursa Amerika ya, karena saham-saham terbesarnya yang apa namanya yang dari kategori teknologi ini semua mendominasi dan jadi penggeraknya bursa Amerika. Nah, ini di sini ada kelihatan ya teman-teman ya, kalau misalnya melihat stock pick ini Tech Titans kalau di versi Inggrisnya. Jadi di sini ada listnya, ada PE ratio-nya juga di sini kan. Nah ini bisa kelihatan nih, Zoom dan sebagainya ya, Astra Labs dan sebagainya. Surprisingly nggak ada yang nggak ada banyak nama-nama ini ya, Magnificent Seven, paling cuma Adobe di sini yang saya familiar kan. Ada Oracle ini lagi ini banget gitu, lagi hot banget ya. Dan Zoom ini juga lagi menarik ya. Nah ini kalau misalnya saya klik tadi ya, Zoom ini enaknya di Investing Pro, kita bisa langsung cek gitu kan, Zoom ini seperti apa. Cara membacanya Investing Pro ya teman-teman ya, ini kita langsung bisa dapat fair value-nya atau nilai wajarnya. Jadi di sini kita bisa buka Zoom ini 3 detik langsung kelihatan, oh ternyata dia under value. Karena menurut berbagai matrix ya, ada 13 matrix yang di sini tersedia ya untuk Zoom, ternyata dia nilai wajarnya 118, sedangkan harga saat ini 83 gitu kan. Nah di sini ada banyak ya poin-poin ulasannya gitu kan, uh, dari berbagai sisi, dari analisnya, dari yieldnya dan sebagainya, kasnya gimana. Ini menarik ya. Ini saya langsung paham kenapa Zoom masuk ke stock pick ini ya. Dan ini ada saham-saham lain, Adobe misalkan gitu kan, kita cek Adobe under value juga teman-teman ya. Ini 33% potensi kenaikan atau upside ya. Bukan offside ya, buat yang teman-teman yang main bola atau main FM gitu kan pasti familiar dengan offside. Nah ini upside, upside adalah potensi kenaikan. Jadi harga wajarnya ini di atas dari harga saat ini, yang mana artinya nilai intrinsiknya ya, nilai internalnya gitu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dihargai pasar saat ini. Nah ini kelihatan semua di sini teman-teman. Saya untuk kali ini saya nggak fokus banyak ke data-data yang terlalu detail ya. Saya mau fokus ngecek-ngecek secara cepat aja. Tadi ada listnya dari Propix ya. Ini saya tertarik dengan list Propix yang untuk saham US. Nanti habis ini sebentar lagi kita akan bongkar ya saham Indonesia ya. Jadi di sini kita cek satu lagi. Nah misalkan ini Marvel ya, Marvel Technology. Saya lupa ini ya. Oh ini ternyata semikonduktor juga nih, Marvel Technology. Tadinya saya lupa. Nah ini oh ya, produsen semikonduktor lah ya, gitu ya. Nah dia, nah kalau misalnya di Investing Pro kita langsung lihat, oh ternyata dia kurang lebih ada di harga wajar ya teman-teman. Jadi meskipun masuk ke area downside, tapi dia masih sangat kecil bedanya dengan harga terkini atau harga aktual berdasarkan 13 matrix. Ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan, oh ini ternyata masih aman nih gitu. Nah, ini juga banyak poin-poin bullishnya gitu ya teman-teman. Jadi yang merah ini adalah poin-poin bearish ya, sedangkan yang hijau ini poin-poin bullish. Memang di sini masih banyak poin-poin bullish secara return kan. Ternyata ini perusahaan yang penting di area semikonduktor gitu. Terus analis memprediksi pertumbuhan penjualannya bertumbuh di tahun ini gitu kan. 21 analis merevisi naik labanya untuk Q4. Nah, jadi ini sangat penting teman-teman untuk diperhatikan. Nggak heran ya, ini meskipun ada beberapa ya. Nah, intinya ini sebenarnya
intinya sahamnya sudah mulai mahal gitu. Kalau melihat beberapa ini sebenarnya sudah dihargai dengan cukup baik oleh market, jadi tidak bersifat undervalue. Tapi kalau misalnya kita lihat, memang di saham Amerika banyak yang sifatnya overvalue juga ya, karena mereka melihat potensi di masa depan. Demikian kira-kira yang saya lihat dari Tech Titans ini. Ini secara garis besar sih menarik ya. Ini ada yang PI-nya sangat ekstrim. Kita bisa lihat PI-nya sangat ekstrim tadi ya. Nah, ini dia. Minus 1000 kali. Kita akan cek lebih detail nih kenapa dimasukkan ya di sini. Nah, menariknya ini adalah stock pick ini punya rasionale atau alasan, argumentasi kenapa dia di-include atau di-exclude pada stock pick kali ini. Nah, jadi ini diperbaharui terus teman-teman setiap bulan ya. Jadi stock pick ini diupdate terus-menerus setiap bulan. Nanti kalau misalnya teman-teman awal bulan dan akhir bulan, ingat-ingat kalau misalnya pakai Investing Pro, pantengin perubahannya dan ikutin agar mendapatkan manfaat yang maksimal gitu ya. Jadi di sini kita lihat stock pick ini sudah nah ini sudah sangat mengungguli S&P 500 ya. Jadi apa namanya? Saya rasa sangat sangat menarik kalau misalnya diikutin gitu. Tidak ada salahnya diikutin karena memang dari AI dan performanya sangat bagus. Tadi kita sama mana ya? Tadi kita mau ngecek yang PI-nya ekstrim tadi. Nah, ini dia ya. Astera Labs ya kalau nggak salah ya. Di sini kan mana tadi yang PI-nya ekstrim ya? Zscaler, ZS, Zscaler. PI-nya minus 1000. Ya, kita lihat teman-teman ya. Minus 1000 Zscaler mana tadi Zscaler? Nggak ada. Nah, ini dia. Zscaler ya, ZS itu ditambahkan di bulan September. Nah, karena alasannya demikian. Jadi dia saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya, karena kecil juga di sini. Pertumbuhannya kuat dengan jangkauan pasar yang meluas. Jadi kinerja pasar luar biasa dengan imbal hasil harga sebesar 4. Oh, jadi harganya sangat naik kencang ya dalam 1 tahun secara signifikan melampaui indeks pasar yang lebih luas. Dan pertumbuhannya naik banget nih. Jadi bisnisnya bagus ya. Melampaui tonggak penting 3 miliar dalam ARR ya, pertumbuhan 22%. Jadi secara di industri security untuk para penyedia SaaS ya, dia sangat dominan. Margin laba kuartal luar biasa sebesar 76%. Tiga faktor pertumbuhan, kolektif melampaui. Ya, pada dasarnya ini beberapa poin-poin argumentasi yang menjelaskan kenapa Zscaler ini dimasukkan ke dalam stock pick ini gitu, karena AI ini melihat ada potensi kenaikan lebih lanjut meskipun dia sudah naik 48% tahun ini gitu. Kalau teman-teman masih penasaran, di sini ada Riset Pro ya, Pro Research, bisa diklik. Ini nanti akan memberikan 10 ya, 10 halaman PDF. Nanti saya akan kasih linknya buat teman-teman ya. Jadi bisa di-download secara free. Khusus untuk teman-teman subscribernya Daily Life Dividend, jadi subscribe terus Daily Life Dividend. Nah, di sini kita bisa cek ya. Nah, ada juga sampai bawah. Nah, ini ada penjelasannya cara memanfaatkan stock pick ini ya dengan optimal. Jadi dipilih gitu kan strategi mana, apakah fokus ke Tech Titans kan, ke saham-saham teknologi Amerika atau ke saham-saham Indonesia. Sebentar nanti kita akan kulik gitu kan. Nah, yang kedua dievaluasi lagi, jadi dievaluasi lagi gitu. Jadi cek nilai wajarnya, nilai apa namanya skor kesehatan keuangan gitu kan. Nah, dari situ nanti kalau misalnya teman-teman udah struck, ditambahkan ke portfolio. Jadi diikutin setiap awal bulan. Besok ya, besok saya akan bikin konten lagi. Saya akan share lagi ke teman-teman bocoran untuk stock pick AI untuk bulan Oktober. Nah, jadi yang ini saya share sekarang adalah untuk bulan September, yang artinya sudah tidak relevan. Untuk teman-teman yang apa namanya tertarik untuk mengamati stock pick untuk Oktober,
bisa subscribe agar nggak ketinggalan konten saya besok. Jadi kita akan cek begitu live ya, kita akan cek stock pick mana aja untuk baik saham Amerika maupun saham Indonesia. Nah, sekarang kita sudah di saham Amerika ya, sekarang kita mau masuk ke saham Indonesia. Nah, saham Indonesia ini saham apa namanya, ini stock pick utama ya, mengungguli indeks komposit IDX atau IDX komposit atau IHSG. Nah, ini oh ya, ini teman-teman ya, kalau misalnya tertarik dengan strategi ini, bisa langsung salin ke watchlist di investing.com. Jadi nanti otomatis ketika ada berita, ketika ada pergerakan harga, ya itu bisa disetting. Kalau harga bergerak dalam rentang sekian gitu kan, itu langsung dapat notifikasinya di handphone. Nah, itu bisa tuh. Nah, di sini kita akan mengamati ya. Jadi, eh, nah di sini AI-nya menggunakan 50 sinyal finansial untuk mengidentifikasi saham-saham yang kemungkinan besar akan mengungguli pasar, gitu ya. Nah, ini dia stock pick untuk saham Indonesia. Jadi ada HMSP, ada NCKL, gitu kan, ada ADMR, ada BBTN, ada SRTG, ada INKP, dan sebagainya. Dan ini yang dihapus ya, dihapus dari ini. Idola saya ITMG biasanya ada, teman sudah dihapus. Jadi untuk September sudah tidak ada lagi. Ini PTBA, Cenori juga sudah dihapus. Nah, jadi untuk yang September saat ini demikian, PISAP, CMB, Telkom, BBRI, INKP, NISP, dan sebagainya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini memang fokusnya banyak ke banking kan, FMCG gitu ya, tambang gitu kan, energi gitu kan. Jadi memang itu backbone-nya saham Indonesia ya. Backbone-nya bukan saham, backbone-nya ekonomi Indonesia memang. Jadi perbankan, consumer goods, dan pertambangan slash energi ya, itu jadi uh, apa tulang punggungnya ekonomi Indonesia, dan kebetulan memang dicerminkan di dalam IHSG ini juga. Nah, ini bisa di copy, tapi jangan di copy saat ini karena memang ini stock pick untuk September ya, untuk versi September. Jadi besok kita akan kulik, pantengin makanya channel saya Daily Life Dividend. Untuk besok kita akan kulik stock pick baru untuk Oktober gitu. Nah, cara mainnya sekali lagi teman-teman, ini stock pick ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman ikutin cara mainnya, karena dia harus dibobotkan secara seimbang. Jadi semua muanya 20-20-nya harus diambil dengan bobot yang sama gitu kan, dengan duit yang sama gitu, kapital yang sama. Baru nanti diikutin, ditunggu selama 1 bulan gitu kan, dan nanti dicek itu hasilnya gimana. Nah, ini tentang IHSG ya, IHSG 20. Kita cek lagi dari stock pick yang lainnya. Jadi sebentar, Indonesia, mana Indonesia. Nah, Indonesia memang nih fokusnya ini ya teman-teman ya, consumer goods, komoditas, mid cap, dan tadi itu saham pilihan Indonesia. Consumer goods kita mau lihat di sini, jadi di sini memang ada fokus ya ke consumer goods. Seperti yang kita tahu, market Indonesia ini besar banget, jadi memang consumer goods ini salah satu kategori yang ya bisa dibilang nggak akan pernah mati ya kalau di Indonesia ya, karena memang melayani kebutuhan harian orang-orang Indonesia. Unilever, multi bintang kan, kebutuhan harian. Nah, ini ya mungkin buat sebagian orang kebutuhan harian lah ya. Jadi untuk Astra Agro Lestari gitu kan, sampai terlibat Indofood kan, Indofood, Sinarmas, SMA AR gitu kan, Astra Autoparts, ini semua bagian dari consumer goods ya, Cimori gitu kan, dan sebagainya. Di sini ada daftarnya. Jadi di sini juga sama, jadi ini akan mengungguli IHSG ya, performa IHSG dengan sangat signifikan. Jadi nah, ini ada penjelasannya di sini ya. Di sini ada berita-beritanya juga gitu. Kita mau lihat di
portfolio ya. Jadi di sini enaknya di investing itu begini ya. Jadi ada apa namanya menu-menu ketika kita mau pelajari lebih lanjut lebih dalam, ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Ini misalkan kita cek ya apa ya apa ya MIDI. Nah ini idola saya. Jadi MIDI ini coba kita lihat di sini. Oh ternyata apa anti value pertama. Enaknya di investing ini adalah kita nggak secara manual ini pasang-pasang matrix sendiri. Jadi kita sudah dijamu dengan matrix-matrix yang memang penting untuk dinilai. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan tools-tools lain gitu ya, disajikan begitu banyak matrix gitu kan, dan itu kadang kita juga overwhelm ya. Nah sedangkan di sini kita disajikan dengan top level ya, insight dulu fair value-nya berapa nih gitu kan. Nah ternyata MIDI ini fair value-nya sekian ya, 500-an, dan upside-nya sekian, jadi ada potensi kenaikan sekian. Nah MIDI ini, angka fair value ini diambil dari aggregate 15 matrix ya di sini. Kalau misalnya teman-teman nggak setuju dengan matrix-matrix tertentu karena nggak masuk ke logika ya dengan cara hitungan teman-teman gitu kan, ini bisa diklik. Nah matiin aja, nanti berubah. Nah berubah. Terutama yang sifatnya forecast gitu kan, biasanya teman-teman ada yang nggak setuju nih. Saya nggak setuju kenapa yang sifatnya forecast gitu kan sampai ke 10 tahun ke depan uh, kok bisa masuk di sini gitu kan. Nah itu bisa dikeluarin di sini ya gitu. Nah demikian, jadi sampai ke bawah juga banyak banget insight yang bisa didapat. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk deep dive lebih lanjut, bisa masuk ke tabnya masing-masing, tab dividen, tab laba dan sebagainya gitu ya. uh, Demikian kira-kira teman-teman. Jadi kesimpulannya, pantengin terus Daily Life Dividend ya, karena besok saya akan uh, bukan hanya ngoprek stock picknya Investing Pro, tapi juga saya akan kasih gratisan. Jadi ada PDF yang sudah saya siapkan untuk teman-teman, free di download, dan saya juga akan tampilkan ya melalui video nanti. Saya akan tampilkan cara membaca PDF tersebut gimana. Jadi untuk teman-teman yang khususnya untuk masuk ke saham US ya, yang lagi masuk ke saham US gitu kan, kita nanti oprek beberapa PDF kan yang sifatnya analisis untuk saham-saham tertentu gitu, nggak semuanya. Nanti kita akan cek bareng-bareng PDF-PDF tersebut agar teman-teman bisa punya referensi ya untuk masuk ke saham US. Nah, itu tadi topik untuk bulan September yang sekali lagi sudah tidak relevan ya teman-teman. Jadi jangan diikutin, yang akan diikutin adalah besok yang saya akan bikin konten lagi terpisah mengenai stock pick untuk IHSG di bulan Oktober dari AI-nya investing.com yang namanya Investing Pro ya. Dan ini berdasarkan 50 matriks finansial yang dianalisis oleh AI. Sebentar, mana tadi? Ya, ini dia. Kita besok akan bahas yang lainnya juga, jawara komoditas, penggerak mid cap, dan ya ini juga boleh lah, lihat konsumen, kita bahas lagi besok. Dan besok juga kita akan bahas satu fitur lagi dari Investing Pro ya. Ini kita akan demo ya Warren AI. Jadi ini diklaim lebih bagus dari ChatGPT dan Gemini ya. Ini kita akan periksa besok apakah betul memang lebih bagus dari AI yang lain. Nah, demikian teman-teman sharing dari saya untuk hari ini. Teaser ya, sifatnya teaser untuk konten besok, untuk spill-nya topik terbaru dari Investing Pro atau investing.com. Demikian, subscribe. Thank you semua teman-teman. Bye.